Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazila Rahmatina dengan NIM 25011070234 dari lokal PGMI 25B. Dalam video ini, saya akan membahas tema penting yaitu tentang penyebab kemunduran peradaban Islam berdasarkan hasil penelitian Solihuddin dalam jurnal Al-Muraqqi tahun 2017. Kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana peradaban Islam yang pernah menjadi pusat ilmu, ekonomi, dan politik dunia akhirnya mengalami kemunduran panjang, serta bagaimana umat Islam dapat kembali bangkit dari keterpurukan itu. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah dan Andalusia. Baghdad, Kairo, dan Cordova bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga pusat ilmu pengetahuan dunia. Dari kota-kota inilah lahir tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Farabi, yang ilmunya menjadi dasar peradaban modern. Namun, setelah abad ke-13, kemegahan itu mulai runtuh. Perang saling berkecamuk, Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol, dan di kemudian hari, kekuatan politik Islam melemah di bawah tekanan kolonialisme Barat. Menurut Solihuddin, kemunduran ini terjadi bukan karena Islamnya yang lemah, melainkan karena umat Islam kehilangan arah, nilai, dan semangat peradabannya. Solihuddin membagi penyebab kemunduran Islam menjadi dua kelompok besar, faktor internal dan faktor eksternal. Kita mulai dari yang pertama, faktor internal, yaitu masalah yang muncul dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Yang pertama, krisis kepemimpinan dan moral penguasa. Setelah masa kejayaan, banyak pemimpin Islam tidak lagi menjadikan kekuasaan sebagai amanah, melainkan sebagai alat mempertahankan kekuasaan dan kenikmatan pribadi. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kemauan hidup para penguasa membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Yang kedua, stagnasi intelektual. Setelah masa keemasan para ulama, muncul pandangan bahwa semua hukum dan ilmu sudah lengkap, sehingga pintu ijtihad dianggap tertutup. Akibatnya, semangat berpikir kritis dan inovatif padam. Umat berhenti mencipta, berhenti mencari jawaban baru atas perubahan zaman. Yang ketiga, fanatisme mazhab dan perpecahan umat. Alih-alih menjadi kekuatan, perbedaan pandangan justru melahirkan perpecahan dan pertentangan. Umat sibuk memperdebatkan hal-hal kecil, sementara musuh-musuh Islam memperluas pengaruhnya. Dan keempat, kemunduran ekonomi dan sosial. Kekuasaan politik yang korup memperlebar jurang antara rakyat dan penguasa. Masyarakat kehilangan akses terhadap pendidikan ilmu dan kesejahteraan. Akibatnya muncul stagnasi sosial, di mana umat Islam berhenti berkembang secara ekonomi dan intelektual. Selain faktor internal, Solihuddin juga menyorot faktor eksternal yang mempercepat kemunduran Islam. Pertama, Perang Salib dan invasi Mongol. Perang yang berlangsung hampir 2 abad itu melemahkan kekuatan militer dan ekonomi umat Islam. Dan puncaknya terjadi ketika Baghdad, ibu kota peradaban Islam dihancurkan pada tahun 1258 Masehi. Kehancuran ini bukan sekedar fisik, tapi juga psikologis dan intelektual. Kedua, kolonialisme Barat pada abad ke-18 hingga ke-19. Hampir seluruh wilayah Islam dijajah kekuatan Eropa. Kolonialisme tidak hanya merampas sumber daya alam, tapi juga menanamkan ideologi baru, sekularisme, kapitalisme, dan materialisme yang perlahan mengikis nilai-nilai Islam. Ketiga, westernisasi dan sekularisasi. Pasca penjajahan, banyak negara Islam meniru sistem pemerintahan pendidikan dan hukum Barat tanpa penyaringan nilai. Modernisasi dijalankan tanpa ruh Islam, sehingga yang berkembang hanyalah aspek lahiriah, bukan nilai-nilai spiritual dan moralitasnya. Kalau kita perhatikan, Solihuddin ingin menyampaikan pesan penting. Kemunduran Islam bukan hanya karena kekuatan luar, tapi karena krisis dalam diri umat Islam itu sendiri. Ketika ilmu dipisahkan dari iman, politik dari moral, dan ekonomi dari keadilan, maka peradaban kehilangan fondasinya. Umat Islam menjadi lemah bukan karena kekurangan sumber daya, tapi karena kehilangan orientasi nilai. Dalam analisisnya, Solihuddin menyebut kemunduran ini sebagai krisis kesadaran peradaban, yaitu hilangnya kemampuan umat Islam untuk menafsirkan realitas sosial berdasarkan nilai-nilai tauhid dan kemanusiaan. Umat Islam menjadi reaktif terhadap perubahan, bukan lagi kreatif atau inovatif seperti masa lalu. Tapi menariknya, Solihuddin tidak berhenti pada kritik. Beliau juga memberikan beberapa langkah strategis untuk merebut kembali kejayaan Islam.
pertama, menghidupkan kembali semangat ijtihad. Umat Islam harus berani berpikir dan berinovasi dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Ijtihad bukan hanya soal hukum agama, tapi juga cara berpikir kritis dalam menjawab tantangan zaman. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam pemerintahan. Kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri. Pemimpin harus menjadi pelayan rakyat, bukan penguasa atas rakyat. Yang ketiga, memperkuat sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak boleh hanya berhenti di hafalan, tapi harus melahirkan generasi ilmuwan yang berakhlak dan produktif. Pendidikan harus menjadi jembatan antara ilmu, iman, dan amal. Yang keempat, membangun persatuan umat. Fanatisme sempit dan konflik antar mazhab harus dihentikan. Umat Islam harus bersatu atas dasar nilai keadilan, ilmu, dan kasih sayang. Dan yang terakhir, menata kembali sistem ekonomi dan sosial. Ekonomi Islam seharusnya berorientasi pada kemaslahatan, bukan keuntungan segelintir orang. Prinsip maqasid syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kepedulian sosial, harus menjadi landasan utama. Dari semua pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa kemunduran Islam bukan karena Islamnya yang gagal, tapi karena umatnya yang kehilangan arah. Peradaban Islam pernah jaya karena ilmu, iman, dan akhlak bersatu dalam satu visi. Dan jika tiga hal itu bisa disatukan kembali, maka kejayaan Islam bukan sekedar kenangan masa lalu, melainkan masa depan yang bisa kita bangun bersama. Sebagaimana Sholihuddin katakan, kebangkitan Islam bukan hanya tugas para pemimpin, tetapi tanggung jawab seluruh umat yang ingin menghidupkan kembali cahaya peradaban. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.